Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Daniel bagian kedua, yaitu Daniel 1 ayat 8 sampai 21. Pada bagian pertama, kita melihat bagaimana Daniel dan teman-temannya dibuang ke Babel. Mereka kehilangan tanah air, keluarga, bahkan nama mereka diubah sebagai bagian dari upaya kerajaan Babel untuk membentuk identitas yang baru. Namun, keadaan yang sulit tidak mengubah hati Daniel. Hari ini kita akan melihat keputusan-keputusan penting yang menjadi dasar seluruh kehidupannya. Ia memilih tetap kudus di hadapan Tuhan. Mari kita baca bersama Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Sahabat terkasih, Alkitab tidak mengatakan bahwa Daniel marah, memberontak atau menghina raja. Firman Tuhan berkata bahwa Daniel berketetapan. Artinya, keputusan itu sudah lahir di dalam hatinya sebelum tekanan datang. Kemungkinan besar, makanan kerajaan telah dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel atau mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Taurat. Bagi Daniel, persoalannya bukan rasa makanan, melainkan kesetiaan kepada Allah. Disinilah kita belajar bahwa kekudusan dimulai dari keputusan hati. Seorang yang telah memutuskan untuk hidup bagi Tuhan tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Daniel 1 ayat 9-14. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Sahabat terkasih, firman Tuhan kemudian berkata bahwa Allah mengaruniakan kasih dan kemurahan kepada Daniel di hadapan kepala pegawai istana. Ini menarik. Daniel memang meminta izin, tetapi Tuhanlah yang menggerakkan hati orang lain. Ketika kepala pegawai khawatir raja akan marah jika Daniel tampak lebih kurus, Daniel tidak memaksa kehendaknya. Ia mengusulkan sebuah jalan yang bijaksana. Selama 10 hari, Daniel dan teman-temannya hanya makan sayur-sayuran dan minum air. Daniel memiliki keyakinan yang teguh, tetapi tetap rendah hati. Ia mempertahankan prinsip tanpa kehilangan kasih. Inilah teladan bagi orang percaya. Kita dipanggil berdiri teguh dalam kebenaran, tapi tetap menghormati orang lain dan bertindak dengan hormat. Daniel 1 ayat 15-16. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian, penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu diberikan sayur kepada mereka. Sahabat terkasih, setelah 10 hari, ternyata Daniel dan teman-temannya tampak lebih sehat daripada mereka yang menikmati santapan raja. Ini bukan promosi pola makan tertentu.
Alkitab tidak sedang mengajarkan bahwa sayuran selalu membuat seseorang lebih sehat daripada makanan lain. Pesan utamanya adalah bahwa Tuhan sanggup memelihara orang yang taat kepadanya. Ketika kita memilih menghormati Tuhan, Dia sanggup membuka jalan yang mungkin tidak kita duga. Penyertaan Tuhan seringkali terlihat justru ketika kita berani tetap setia. Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan sumbernya. Bukan karena mereka lebih hebat, bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena Allah yang memberikan. Bahkan secara khusus, Daniel diberi kemampuan memahami berbagai penglihatan dan mimpi. Karunia ini kelak menjadi sangat penting dalam pasal-pasal berikutnya. Tuhan sedang mempersiapkan Daniel jauh sebelum kesempatan besar itu datang. Demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan sedang membentuk karakter dan memberikan kemampuan ketika belum banyak orang memperhatikan kita. Daniel 1 ayat 18-20. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Sahabat terkasih, ketika masa pendidikan selesai, mereka dihadapkan kepada Raja Nebukadnezar. Hasilnya sungguh luar biasa. Tidak ada seorang pun yang menyamai Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Bahkan dalam segala hal yang memerlukan hikmat dan pengertian, mereka didapati 10 kali lebih cakap daripada semua orang bijaksana di kerajaan itu. Mari kita perhatikan urutannya. Mereka lebih dahulu setia. Barulah Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Dunia sering berkata, berkompromilah dahulu agar berhasil. Firman Tuhan justru menunjukkan sebaliknya. Kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Mungkin hasilnya tidak selalu langsung terlihat, tetapi Tuhan tidak pernah mengabaikan ketaatan anak-anaknya. Daniel 1 ayat 21. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Sahabat terkasih, pasal ini ditutup dengan kalimat yang sederhana tetapi sangat bermakna. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Raja Kores. Artinya, Daniel tetap dipelihara Tuhan melewati pergantian kerajaan, perubahan zaman, dan puluhan tahun pelayanan. Raja-raja datang dan pergi. Kerajaan Babel akhirnya runtuh. Namun Allah tetap setia kepada hamba-Nya. Inilah pengharapan bagi kita. Dunia terus berubah. Nilai-nilai dunia terus berganti. Tekanan hidup bisa datang kapan saja. Tapi Tuhan yang memelihara Daniel tetaplah Tuhan yang sama pada hari ini. Sahabat terkasih, Daniel tidak menjadi besar karena mengejar kedudukan. Ia menjadi alat Tuhan karena terlebih dahulu menjaga kekudusan hidupnya. Sebelum Tuhan memakai seseorang di depan banyak orang, Dia terlebih dahulu membentuk hati orang itu ketika tidak ada yang melihat. Hari ini kita diajak bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita tetap setia ketika tidak ada yang memperhatikan? Apakah kita berani berkata tidak terhadap kompromi sekalipun terlihat menguntungkan?
Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara orang yang hidup benar di hadapannya? Kiranya melalui kehidupan Daniel, kita belajar bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia sanggup memelihara, memberi hikmat, membuka jalan, dan memakai tiap orang yang memilih hidup tetap kudus. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas teladan Daniel yang tetap setia kepadamu di tengah lingkungan yang penuh tekanan. Tolong kami memiliki hati yang teguh seperti Daniel, sehingga kami tidak mudah berkompromi dengan dosa ataupun mengikuti arus dunia. Berikan kami keberanian untuk memilih yang benar, sekalipun pilihan itu tidak mudah. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepadamu. Penuhi hati kami dengan hikmat, pengertian, dan kekuatan untuk menjalani setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan. Kiranya kehidupan kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tetap setia menjaga kekudusan hidup. Sebab Tuhan selalu menyertai setiap orang yang memilih taat kepadanya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.